Dalam ajaran Buddha, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan orang lain, melainkan kemampuan menaklukkan diri sendiri. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Sebaliknya, ada pula pribadi yang tampak sederhana, tenang, bahkan lembut, namun batinnya begitu kokoh sehingga sulit disakiti oleh hinaan, kebencian, ataupun keadaan hidup yang pahit. Mereka tidak hidup dari pujian, sehingga tidak hancur oleh cacian. Mereka tidak bergantung pada pengakuan dunia, sehingga tetap damai meski diabaikan. Orang yang sangat baik dalam pandangan Buddha bukan berarti seseorang yang selalu mengalah atau tidak pernah terluka. Mereka tetap manusia biasa yang memiliki perasaan. Namun, batin mereka telah dilatih oleh kebijaksanaan, kesabaran, dan welas asih. Mereka memahami bahwa penderitaan berasal dari keterikatan, amarah, dan ego yang tidak terkendali. Karena itu, mereka belajar melepaskan, bukan membalas. Mereka memilih diam ketika kebencian ingin berbicara, memilih memahami ketika ego ingin menyerang. Dalam kehidupan nyata, sosok seperti ini seringkali tidak mencolok. Mereka mungkin bukan orang terkaya, bukan pula yang paling dipuji. Akan tetapi, kehadiran mereka menenangkan. Kata-katanya tidak melukai. Sikapnya membuat orang lain merasa aman. Di dekat mereka, seseorang dapat merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan logika. Seolah ada cahaya batin yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang peka. Ajaran Buddha menyebut pribadi demikian sebagai sappurisa, yaitu manusia luhur yang hidup dengan kebijaksanaan dan kemurnian hati. Mereka menjadi kuat bukan karena dunia selalu berpihak kepada mereka, tetapi karena mereka berhasil menjaga batin tetap bersih di tengah dunia yang penuh kebencian, iri hati, dan kepalsuan. Inilah sebabnya mengapa orang yang benar-benar baik justru menjadi pribadi yang paling sulit disakiti. Berikut ini adalah 6 ciri orang yang sangat baik dan sulit disakiti. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, tidak mengungkapkan kesalahan orang lain. Orang yang berhati mulia tidak menjadikan keburukan orang lain sebagai bahan pembicaraan. Dalam pandangan ajaran Buddha, setiap manusia sedang memikul karma, luka batin, ketidaktahuan, dan pergulatan hidup yang seringkali tidak terlihat oleh dunia. Karena itu, pribadi yang bijaksana tidak terburu-buru menghakimi. Mereka memahami bahwa di balik kesalahan seseorang, sering tersembunyi penderitaan panjang yang tidak diketahui orang lain. Membuka aib hanya akan memperbesar rasa malu, memperpanjang kebencian, dan menambah gelapnya batin manusia. Mereka sadar bahwa lidah dapat menjadi sumber karma yang sangat berat. Satu ucapan buruk dapat memecah persaudaraan, menghancurkan kepercayaan, bahkan melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, mereka menjaga ucapan sebagaimana seseorang menjaga bara api di tengah hutan kering. Sedikit kelalaian saja dapat membakar segalanya. Orang yang sangat baik memahami bahwa tidak semua hal yang benar harus diucapkan, dan tidak semua hal yang diketahui pantas disebarluaskan. Dalam Buddha Dhamma, ucapan benar atau sama vaca merupakan salah satu jalan menuju pembebasan batin. Orang yang melatih kebijaksanaan tidak menikmati gosip, fitnah, atau pembicaraan yang merendahkan orang lain. Mereka tidak merasa lebih suci dengan membicarakan kesalahan sesama. Sebaliknya, mereka justru lebih sibuk mengamati kekurangan dirinya sendiri. Sebab mereka tahu, manusia yang gemar melihat noda orang lain seringkali buta terhadap kotoran dalam batinnya sendiri. Bahkan ketika terpaksa membicarakan kesalahan seseorang, mereka melakukannya dengan hati-hati dan penuh belas kasih. Mereka tidak menambahkan cerita, tidak melebih-lebihkan keadaan,
dan tidak memiliki niat menjatuhkan. Ucapan mereka lahir dari niat membantu, bukan mempermalukan. Ada kelembutan dalam cara mereka berbicara, karena mereka memahami bahwa hati manusia lebih rapuh daripada yang terlihat. Orang yang benar-benar baik tidak ingin menjadi penyebab bertambahnya penderitaan makhluk lain. Secara spiritual, menjaga ucapan adalah bentuk penjagaan energi batin. Kata-kata bukan sekadar suara, melainkan getaran yang membawa akibat. Ucapan yang dipenuhi kebencian perlahan akan kembali mencemari pikiran sendiri. Sebaliknya, ucapan yang lembut, jujur, dan penuh welas asih akan menciptakan ketenangan yang melindungi hati dari racun dunia. Itulah sebabnya orang yang menjaga lisannya sering memancarkan aura damai yang sulit dijelaskan dengan logika. Kehadirannya menenangkan, bukan menggelisahkan. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang sangat baik menjadi sulit disakiti. Mereka tidak sibuk menyimpan keburukan orang lain di dalam pikirannya. Mereka tidak memenuhi hati dengan gosip, dendam, dan kebencian. Batin mereka menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih tenang. Seperti danau yang airnya bening karena tidak diaduk lumpur, demikian pula hati orang bijaksana. Ketika dunia dipenuhi suara kebencian dan celaan, mereka tetap memilih diam yang penuh kesadaran. Dan justru dalam diam itulah, kekuatan spiritual mereka tumbuh begitu dalam. Kedua, tidak memuji diri sendiri dan tidak merendahkan orang lain. Dalam kehidupan ini, banyak manusia diam-diam ingin terlihat lebih tinggi daripada orang lain. Ada yang memamerkan kekayaan agar dianggap berhasil, ada yang memamerkan pengetahuan agar terlihat paling pintar, dan ada pula yang gemar merendahkan orang lain supaya dirinya tampak lebih bernilai. Namun dalam ajaran Buddha, kebutuhan untuk selalu dipuji sesungguhnya berasal dari batin yang belum damai. Semakin seseorang bergantung pada pengakuan dunia, semakin rapuh pula hatinya ketika pujian itu hilang. Orang yang benar-benar baik tidak sibuk membangun singgasana untuk egonya. Mereka memahami hukum anicca, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Hari ini seseorang mungkin dipuji, besok ia bisa dilupakan. Hari ini seseorang berada di puncak, besok ia dapat jatuh tanpa diduga. Karena memahami ketidakkekalan itulah, mereka tidak melekat pada pujian ataupun status. Mereka hidup dengan tenang tanpa harus membuktikan diri kepada siapapun. Ada manusia yang terlihat kuat karena suaranya keras dan pencapaiannya besar. Tetapi ada pula manusia yang kekuatannya justru lahir dari keheningan. Orang yang bijaksana tidak merasa perlu menceritakan semua kebaikannya. Mereka tidak menghitung-hitung jasa yang telah diberikan. Sebab bagi mereka, kebajikan bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan jalan untuk memurnikan hati. Semakin tulus seseorang berbuat baik, semakin kecil keinginannya untuk dipuji. Buddha mengajarkan bahwa memiliki kesombongan dalam diri dapat menjadi salah satu belenggu batin yang menghalangi kebijaksanaan. Kesombongan membuat manusia merasa lebih suci, lebih benar, dan lebih penting daripada makhluk lain. Padahal di hadapan hukum karma, semua manusia sama-sama sedang belajar. Tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, orang yang memiliki kebijaksanaan mendalam justru lebih mudah menghormati orang lain, bahkan kepada mereka yang dianggap rendah oleh dunia. Mereka juga tidak menggunakan kelebihan untuk melukai harga diri orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki penderitaan yang tersembunyi. Kata-kata yang meremehkan bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Oleh sebab itu, orang yang berhati luhur lebih memilih menguatkan daripada menjatuhkan. Mereka memahami bahwa membuat orang lain merasa kecil bukanlah tanda kehebatan, melainkan tanda bahwa ego masih menguasai hati.
Pribadi yang damai tidak membutuhkan tepuk tangan untuk merasa berharga. Kehidupan mereka seperti bulan yang tetap bersinar tanpa harus berteriak kepada dunia bahwa dirinya bercahaya. Semakin dalam kualitas batin seseorang, semakin lembut sikapnya. Dan justru karena kerendahan hati itulah, mereka menjadi sosok yang sulit disakiti. Sebab harga diri mereka tidak bergantung pada pujian manusia, melainkan pada kedamaian yang tumbuh dari dalam batin yang telah mengenal kebijaksanaan. Ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Kerendahan hati dalam ajaran Buddha bukan berarti menganggap diri tidak berharga, melainkan menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar pantas untuk disombongkan. Tubuh yang indah akan menua. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Jabatan dapat jatuh kapan saja. Bahkan orang yang hari ini dipuji setinggi langit suatu saat akan dilupakan oleh dunia. Semua yang dimiliki manusia hanyalah persinggahan sementara dalam arus karma dan ketidakkekalan. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, kesombongan perlahan kehilangan tempat di dalam hatinya. Banyak manusia menderita bukan karena kekurangan, tetapi karena merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ego membuat manusia haus dihormati, ingin selalu dianggap paling benar, paling berjasa, paling suci, dan paling hebat. Namun semakin besar ego seseorang, semakin mudah pula ia terluka. Sedikit kritik membuat marah. Sedikit hinaan membuat dendam. Sedikit kegagalan membuat hancur. Sebab hidupnya dibangun di atas pujian manusia yang rapuh dan berubah-ubah. Sebaliknya, orang yang rendah hati tidak menggantungkan nilai dirinya pada penilaian dunia. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan semua kebaikan yang telah dilakukan. Dalam diam, mereka menolong. Dalam sunyi, mereka berkorban. Kadang justru orang-orang yang paling tulus adalah mereka yang tidak pernah disebut jasanya. Mereka seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi diam-diam menopang kehidupan banyak orang. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kesombongan adalah ilusi batin yang membuat manusia lupa bahwa pada akhirnya semua akan kembali menjadi tanah dan debu. Tidak peduli seberapa tinggi seseorang meninggikan dirinya, usia tua, sakit, dan kematian akan datang kepada semua makhluk tanpa membedakan status. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi lebih lembut. Orang yang bijaksana tidak lagi sibuk meninggikan dirinya, karena ia sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk dipenuhi perlombaan ego. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dari pribadi yang rendah hati. Mereka tidak berusaha memancarkan kehebatan, tetapi kehadirannya membawa kedamaian. Mereka tidak banyak bicara tentang spiritualitas, tetapi sikapnya membuat orang lain merasa diterima. Dalam dunia yang penuh persaingan dan kepura-puraan, ketulusan seperti ini terasa langka sekaligus menyembuhkan. Hati manusia dapat merasakan mana kebaikan yang tulus dan mana yang hanya topeng untuk mencari pujian. Kerendahan hati membuat seseorang menjadi sulit disakiti karena ia tidak lagi hidup demi ego. Ketika dipuji, ia tidak melayang. Ketika direndahkan, ia tidak runtuh. Ia memahami bahwa nilai sejati manusia tidak ditentukan oleh ucapan orang lain, melainkan oleh kejernihan batin yang dimilikinya. Dan semakin seseorang melepaskan kesombongan, semakin damai hidupnya. Sebab tidak ada beban yang lebih melelahkan daripada terus-menerus mempertahankan citra diri di hadapan dunia. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha.
Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, mengakui kesalahan sendiri secara jujur. Salah satu tanda kematangan batin yang paling jarang dimiliki manusia adalah keberanian untuk mengakui kesalahan sendiri. Banyak orang mampu melihat noda pada diri orang lain, tetapi gagal melihat kegelapan dalam hatinya sendiri. Ketika melakukan kesalahan, manusia cenderung mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau bahkan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam demi melindungi harga dirinya. Padahal dalam ajaran Buddha, seseorang tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati selama ia terus berlari dari kenyataan tentang dirinya sendiri. Orang yang benar-benar baik tidak sibuk membangun topeng kesempurnaan. Mereka memahami bahwa menjadi manusia berarti memiliki kekurangan, kelemahan, dan ketidaksadaran. Karena itu, ketika berbuat salah, mereka tidak menutupinya dengan kebohongan baru. Mereka tidak memelihara ego demi terlihat benar di mata dunia. Mereka berani duduk dalam keheningan dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ya, aku keliru." Kalimat sederhana itu mungkin terdengar mudah, tetapi sesungguhnya membutuhkan keberanian spiritual yang sangat besar. Dalam Buddha Dhamma, mengenali kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kebijaksanaan. Sebab seseorang yang merasa dirinya selalu benar tidak akan pernah bertumbuh. Ego selalu ingin menang, ingin dipuji, ingin terlihat suci. Namun kebijaksanaan justru lahir ketika seseorang berhenti mempertahankan kesombongannya. Saat hati mulai mampu menerima kritik tanpa kemarahan, menerima kegagalan tanpa kebencian, dan menerima kekurangan tanpa kepalsuan, saat itulah batin mulai mengalami pencerahan kecil menuju kedamaian. Banyak penderitaan dalam hidup sebenarnya bukan berasal dari kesalahan itu sendiri, melainkan dari usaha manusia menyembunyikannya. Semakin seseorang menolak mengakui kesalahannya, semakin berat batinnya. Ia hidup dalam ketakutan akan penilaian, gelisah menjaga citra, dan lelah mempertahankan kebohongan. Seperti seseorang yang membawa batu besar di punggungnya, hidup terasa berat karena hati dipenuhi penyangkalan. Tetapi ketika seseorang mulai jujur kepada dirinya sendiri, perlahan batu itu jatuh, dan batinnya menjadi lebih ringan. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dari pribadi yang mampu mengakui kesalahannya dengan tulus. Mereka tidak terlihat lemah, justru terlihat sangat kuat. Sebab hanya jiwa yang matang yang mampu merendahkan ego demi kebenaran. Orang seperti ini tidak takut kehilangan gengsi, karena mereka lebih mencintai kedamaian daripada kemenangan dalam perdebatan. Mereka sadar bahwa mempertahankan ego hanya akan memperpanjang penderitaan, sedangkan kerendahan hati membuka jalan menuju kebebasan batin. Orang yang mampu jujur terhadap dirinya sendiri akan menjadi pribadi yang sulit disakiti. Mengapa? Karena mereka telah berdamai dengan kekurangannya sendiri. Mereka tidak lagi hidup untuk terlihat sempurna di mata manusia. Ketika dihina, mereka tidak mudah runtuh. Ketika dikritik, mereka tidak langsung marah. Sebab mereka telah mengenal dirinya dengan jujur. Dan orang yang telah mengenal dirinya sendiri tidak lagi terlalu takut terhadap penilaian dunia. Dalam kejujuran itulah, lahir ketenangan yang mendalam, tenang seperti danau yang bening, karena tidak lagi menyembunyikan lumpur di dasar hatinya. Kelima, melakukan kebaikan tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain.
Kebaikan sejati bukanlah tindakan yang dilakukan demi pujian, penghormatan, atau agar dianggap suci oleh dunia. Dalam ajaran Buddha, nilai sebuah perbuatan tidak hanya dilihat dari apa yang dilakukan, tetapi dari niat yang tersembunyi di baliknya. Sebab dua orang bisa melakukan tindakan yang sama, tetapi menghasilkan karma yang berbeda. Ada yang memberi karena kasih sayang, ada pula yang memberi demi dipuji. Ada yang menolong dengan tulus, ada yang menolong agar merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena itu, orang yang benar-benar baik selalu menjaga kemurnian hatinya sebelum bertindak. Mereka membantu bukan karena ingin terlihat mulia, melainkan karena tidak tega melihat penderitaan makhluk lain. Hatinya tergerak secara alami, sebagaimana air mengalir ke tempat yang rendah. Kebaikan mereka terasa hangat, tidak memaksa, dan tidak menuntut balasan. Bahkan setelah menolong, mereka sering melupakan apa yang telah dilakukan. Sebab bagi mereka, kebajikan bukanlah investasi untuk mendapatkan pujian, melainkan cara menjaga agar hati tetap hidup dan tidak membeku oleh egoisme dunia. Namun Buddha juga mengajarkan bahwa welas asih harus berjalan bersama kebijaksanaan. Menjadi baik bukan berarti membiarkan diri terus disakiti, dimanfaatkan, atau diperalat oleh orang lain. Ada banyak orang yang terlihat menolong, tetapi sebenarnya sedang membiarkan kejahatan tumbuh. Ada pula yang terus berkorban hingga menghancurkan dirinya sendiri demi diterima dan dicintai. Itu bukan kebijaksanaan, melainkan keterikatan yang menyamar sebagai kebaikan. Karena itulah, orang yang bijaksana tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Mereka tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Mereka tidak membantu demi menyenangkan semua orang, tetapi demi menghadirkan manfaat yang benar-benar membawa kebaikan. Terkadang bentuk kasih sayang terbesar justru adalah keberanian mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah. Sebab cinta tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi kelemahan, sedangkan kebijaksanaan tanpa cinta dapat berubah menjadi kekerasan hati. Secara spiritual, niat yang tulus menciptakan kekuatan batin yang sangat besar. Orang yang berbuat baik dengan hati bersih tidak mudah dipermainkan oleh manipulasi emosi. Mereka tidak bertindak karena rasa takut ditinggalkan, takut dibenci, atau ingin dianggap baik. Mereka bertindak dari kesadaran yang jernih. Dan hati yang jernih memiliki ketenangan yang sulit diguncang oleh drama kehidupan. Seperti danau yang tenang di tengah pegunungan, permukaannya tetap damai meski badai datang silih berganti. Orang yang melakukan kebaikan dengan bijaksana akan menjadi pribadi yang sangat sulit disakiti. Sebab mereka tidak menggantungkan hidupnya pada balasan manusia. Jika dihargai, mereka bersyukur. Jika dilupakan, mereka tetap damai. Mereka memahami bahwa kebaikan sejati bukan tentang bagaimana dunia memperlakukan kita setelah berbuat baik, melainkan tentang bagaimana kita menjaga hati tetap penuh kasih di tengah dunia yang seringkali tidak tahu cara menghargai ketulusan. Dan justru dari ketulusan itulah lahir kekuatan spiritual yang membuat jiwa tetap bercahaya meski berkali-kali terluka. Keenam, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Inilah salah satu ciri tertinggi dari orang yang sangat baik dan sulit disakiti. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika dihina, mereka tidak langsung meledak. Ketika disakiti, mereka tidak terburu-buru melukai balik. Bukan karena mereka tidak punya rasa sakit, melainkan karena mereka memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia, bahwa luka yang dibalas dengan luka hanya akan melahirkan luka baru yang tidak ada habisnya. Dalam kehidupan nyata, banyak pertengkaran besar sebenarnya berawal dari hal kecil yang terus dibalas. Satu kata kasar dibalas kata yang lebih kasar. Satu kebencian dibalas dengan dendam yang lebih dalam.
Akhirnya hubungan hancur, keluarga retak, persahabatan berakhir, bahkan hidup seseorang dipenuhi amarah bertahun-tahun hanya karena tidak ada yang mau berhenti. Ajaran Buddha melihat lingkaran ini sebagai api penderitaan yang terus menyala karena manusia terus melempar kayu kebencian ke dalamnya. Orang yang bijaksana memilih jalan yang berbeda. Mereka sadar bahwa tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua hinaan layak masuk ke dalam hati. Sebab ketika seseorang marah kepada kita, seringkali ia sebenarnya sedang kalah oleh luka dan kegelapan batinnya sendiri. Jika kita ikut terbakar oleh amarah yang sama, maka kita hanya menjadi bagian dari penderitaan itu. Tetapi ketika kita memilih tenang, rantai kebencian perlahan terputus. Bukan berarti orang baik selalu diam terhadap ketidakadilan. Mereka tetap memiliki batas dan ketegasan. Namun mereka tidak bertindak karena dikuasai dendam. Mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan hidupnya. Inilah yang sangat sulit dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika difitnah di tempat kerja, dikhianati oleh teman, diperlakukan tidak adil oleh keluarga, atau diremehkan oleh orang lain, ego manusia selalu ingin membalas agar merasa menang. Tetapi orang yang matang secara spiritual memilih menjaga kedamaian batinnya daripada memuaskan kemarahan sesaat. Ajaran Buddha mengatakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir oleh kebencian, melainkan oleh cinta kasih dan kesadaran. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Sebab memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan hati sendiri dari racun kebencian. Banyak orang terlihat hidup normal, tetapi batinnya sebenarnya lelah karena membawa dendam kemana-mana. Mereka tidur dengan amarah, bangun dengan kebencian, dan perlahan kehilangan kedamaian hidupnya sendiri. Sesungguhnya, menahan diri ketika mampu membalas adalah bentuk kekuatan yang sangat tinggi. Dibutuhkan hati yang besar untuk tetap lembut di tengah perlakuan kasar dunia. Orang yang mampu melakukan itu telah memenangkan perang terbesar dalam hidupnya, yaitu perang melawan ego, amarah, dan kebencian dalam dirinya sendiri. Dan ketika seseorang berhasil mengalahkan itu semua, ia menjadi pribadi yang sulit disakiti. Sebab tidak ada lagi hinaan, fitnah, ataupun perlakuan buruk yang mampu menguasai batinnya. Hatinya telah menjadi tenang seperti langit luas. Awan gelap boleh datang dan pergi, tetapi langit tidak pernah kehilangan kedamaiannya. Pada akhirnya, orang yang sangat baik bukanlah manusia tanpa luka. Mereka pernah kecewa, pernah dikhianati, pernah menangis dalam diam. Namun semua penderitaan itu justru menghaluskan hati mereka, bukan mengeraskannya. Mereka memilih menjadi cahaya, meski pernah hidup dalam gelap. Mereka memilih mengasihi, meski pernah disakiti. Dunia modern sering mengajarkan bahwa untuk bertahan hidup seseorang harus keras, licik, dan penuh tipu daya. Tetapi ajaran Buddha menunjukkan jalan yang berbeda. Kebaikan bukan kelemahan. Welas asih bukan kebodohan. Justru hati yang penuh kebencianlah yang paling rapuh, karena hidupnya selalu terbakar oleh api amarah dan ketakutan. Orang yang benar-benar baik memiliki benteng yang tidak terlihat oleh mata, yaitu kejernihan batin. Mereka mungkin bisa disakiti secara fisik, difitnah, atau direndahkan, tetapi kedamaian dalam dirinya tidak mudah dihancurkan. Sebab sumber kebahagiaan mereka bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari hati yang telah belajar menerima, memahami, dan melepaskan. Maka, jika ingin menjadi pribadi yang sulit disakiti, jangan hanya melatih kekuatan tubuh atau kecerdasan pikiran. Latihlah hati. Bersihkan niat. Jaga ucapan. Kurangi kebencian. Sebab ketika batin dipenuhi cahaya kebijaksanaan, tidak ada lagi kegelapan dunia yang mampu benar-benar menghancurkanmu. Jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.